Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa ahwalukum? Arju minkum sihah wal afiyah aynama kuntum taskunun. Ayyatuhat tilmidat isma'na ad-darsal ladzi sa'ashrahu baina ladaikum jami'an. Bagaimana kabarnya kalian semuanya? Saya berharap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kalian berada. Anak-anakku sekalian, perhatikan materi pelajaran yang akan Ibu berikan hari ini. Dan materi kita hari ini masih sekitar tentang at-ta'arruf bin nafsi, memperkenalkan diri. Dalam ta'arruf terdapat ungkapan-ungkapan berbahasa Arab ya, yang harus kalian pahami dan kalian hafalkan untuk mengenalkan diri kalian atau mengenalkan teman-teman kalian kepada orang lain. Dalam perkenalan atau at-ta'arruf diperlukan beberapa mufrodat. Salah satunya adalah isim dhamir atau kata ganti. Isim dhamir ada dua macam, yaitu mudzakkar dan muannas. Nah, untuk jenis mudzakkar, isim dhamir yang bisa kalian gunakan adalah ana, anta, huwa. Contoh, ana azam, ana thalibun. Anta azam, anta thalibun. Huwa azam, huwa thalibun. Di sini azam dan thalibun bisa kalian ganti dengan nama teman-teman kalian yang berjenis laki-laki. Dan isim dhamir atau kata ganti yang bisa kalian gunakan adalah bisa menggunakan ana, bisa menggunakan anta, bisa menggunakan huwa. Kemudian untuk isim dhamir muannas, nah, kata yang bisa kalian gunakan adalah ana, anti, hiya. Contoh, ana hilyah, ana thalibah. Anti hilyah, anti thalibah. Hiya hilyah, hiya thalibah. Hilyah dan thalibah bisa kalian ganti dengan nama teman-teman kalian yang berjenis perempuan. Dan isim dhamirnya atau kata gantinya bisa menggunakan ana, anti, atau hiya. Mufrodat berikutnya adalah ismul isyarah atau kata tunjuk. Ismul isyarah juga memiliki dua jenis, yaitu mudzakkar dan muannas. Ya, untuk jarak dekat atau ini, maka ketika mudzakkar menggunakan lafadz hadza dan ketika muannas menggunakan hadhihi. Dan untuk jarak jauh atau itu, ketika mudzakkar menggunakan dzalika, ketika muannas menggunakan tilka. Contoh penggunaan ismul isyarah untuk mudzakkar, hadza dan dzalika. Contoh, hadza azam, hadza talibun, hadza sadiqi. Dzalika azam, dzalika talibun, dzalika sadiqi. Perhatikan di sini nama-nama azam, talibun, sadiqi adalah bentuk mudzakkar, maka isim isyarahnya juga menggunakan bentuk mudzakkar. Nah, untuk isim isyarah berbentuk muannas atau berjenis muannas, maka menggunakan lafadz hadhihi dan tilka untuk kata tunjuknya. Contoh, hadhihi hilyah, hadhihi talibah, hadhihi sadiqati. Tilka hilyah, tilka talibah, tilka sadiqati. Hilyah, talibah, dan sadiqati adalah bentuk muannas atau berjenis muannas, maka kata tunjuknya atau ismul isyarahnya juga menggunakan
muannas. Dalam ta'aruf biasanya diperlukan pertanyaan, entah itu menanyakan nama, menanyakan profesi, dan lain sebagainya. Maka dalam pertanyaan tersebut diperlukan adanya kata tanya. Biasanya di sini kita menggunakan kata tanya atau ismul istifham man yang artinya siapa. Man di sini memiliki dua fungsi, yaitu untuk menanyakan berjenis mudzakkar dan muannas. Jadi berfungsi untuk kedua jenis, yaitu mudzakkar dan muannas. Contoh penggunaan ismul istifham atau kata tanya dalam kalimat pertanyaan, yaitu man hadza, hadza azam. Man huwa, huwa faiz. Man anta, ana hamid. Perhatikan di sini ya, isim isyarah maupun isim dhamir menyesuaikan jenis yang ditanya maupun yang ditanyakan. Maka ketika yang ditanya itu mudzakkar, maka isim isyarah atau isim dhamirnya juga menggunakan mudzakkar. Begitu pula ketika yang ditanyakan adalah berjenis mudzakkar, maka isim isyarah atau isim dhamirnya juga menggunakan bentuk mudzakkar. Untuk bentuk muannasnya tidak jauh berbeda. Contohnya man hadihi, hadihi hilyah. Man hiya, hiya Salma. Man anti, ana Aisyah. Di sini hilyah, Salma dan Aisyah adalah berjenis muannas, maka penggunaan isim isyarah dan isim dhamirnya juga harus muannas. Ketika yang ditanya adalah muannas, maka isim isyarah dan isim dhamirnya juga muannas seperti hadhihi dan hiya. Begitu pula ketika yang ditanyakan juga berjenis muannas, maka isim isyarah dan isim dhamirnya juga harus menggunakan muannas. Ya, anak-anakku sekalian, bagaimana dengan penjelasan ibu tadi? Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Nah, kita sekarang masuk pada penugasan. Di sini ada dua tugas. Yang pertama, mencatat materi yang sudah ibu terangkan tadi. Untuk mencatat materi ini tidak perlu dilaporkan, ya. Tugas yang kedua adalah mengerjakan soal. Adapun soalnya sebagai berikut. Rattibil kalimat al-atiyah ibtida'an minal kalimah al-mulawwanah. Urutkan kata-kata di bawah ini dimulai dari kata yang berwarna. Nah, di sini ya, kata yang harus kalian letakkan di awal jumlah adalah kata yang sudah saya beri kotak berwarna merah. Soal pertama, latifah. Man hadihi, hiya, hadihi, sadiqati, talibah, hiya, alamatus su'al. Nomor 2, ismi, ana, talibun, syafiq. Nomor 3, ya, sadiqi, mahmud, anta, wa, anta, fauzan, ya sadiqi. Nomor 4, huwa, hada, marzuqi, man, talibun, huwa, sadiqi, hada, alamatus su'al. Nomor 5, rofidah, anti, ya, wa anti, sadiqati, ya sadiqati, qanita. Nah, dalam mengerjakan soal ya seperti biasa,
Tulislah jawabannya pada lembar kertas atau buku, kemudian foto dan kirimkan ke nomor saya. Ayyatuhat talibat, syukran ala ihtimamikum, asa an yanfa'ana rabbuna wa yubarik lana fima 'allamana, amin. Baiklah anak-anakku sekalian, terima kasih atas perhatian kalian. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokah atas ilmu yang telah diajarkan kepada kita. Amin. Tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan berdoalah memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Naktafi huna wa astaghfikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.